Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin membahas materi tentang bab 8 yaitu penganggaran modal. Sebelum memulai presentasi, izinkan dari kami untuk memperkenalkan diri kami. Materi yang pertama yaitu kerangka strategi keputusan penganggaran modal. Penganggaran modal harus diintegrasikan dengan perencanaan strategi perusahaan. Hal ini penting karena investasi yang terlalu besar atau terlalu kecil akan mempunyai dampak jangka panjang bagi masa depan perusahaan. Penganggaran modal biasanya memerlukan biaya yang besar. Sebelum perusahaan mengeluarkan banyak uang, perusahaan harus membuat rencana yang tepat karena jumlah dana yang besar tidak dapat disediakan dalam tempo yang singkat. Materi selanjutnya yaitu macam-macam keputusan penganggaran modal. Pengelompokan keputusan penganggaran modal dibuat dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Ditinjau dari aspek penghematan biaya dan peningkatan pendapatan, usulan investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggantian atau replacement. Yang kedua ada perluasan atau expansion. Dan yang terakhir ada pertumbuhan atau growth. Sementara itu, ditinjau dari tingkat ketergantungannya, usulan proyek investasi dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu independent project, yang kedua ada mutually exclusive project, dan yang ketiga ada complement project. Yang terakhir yaitu ada substitutes project. Materi selanjutnya yaitu ada estimasi arus kas atau cash flow. Dalam mengestimasi arus kas yang relevan untuk suatu proyek, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan, yaitu yang pertama, sunk cost, biaya yang telah terjadi dan tidak bisa dialihkan, oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kedua ada opportunity cost. Opportunity cost sedikit berbeda, yaitu merupakan manfaat yang dikorbankan jika suatu investasi dilaksanakan. Yang ketiga ada side effect. Produk baru yang bersifat substitusi atau komplementer terhadap produk lama dapat menimbulkan efek samping yang buruk atau baik terhadap arus kas. Yang keempat ada networking capital. Biasanya suatu proyek akan membutuhkan investasi dalam modal kerja bersih sebagai tambahan atas investasi pada aktiva tetap. Yang terakhir yaitu ada financing cost. Dalam menganalisis suatu usulan proyek investasi tidak memperhitungkan biaya yang dibayar atau biaya pendanaan lainnya seperti dividen atau pembayaran produk pinjaman, karena yang penting dipertimbangkan adalah arus kas yang dihasilkan oleh aktiva dari proyek. Selanjutnya yaitu payback period atau disingkat dengan PBP. Payback period adalah periode waktu yang diperlukan untuk menutup kembali seluruh investasi awal yang dikeluarkan dengan mempergunakan arus kas masuk yang diperoleh dari proyek tersebut. Rumus payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun, di mana payback period sama dengan N plus A min B dibagi C min B dikali 1 tahun, di mana N ini tahun terakhir, A adalah jumlah inisial investment, B adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N, C ini adalah sama tapi tahun N plus 1. Lalu untuk rumus payback, jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun, di mana payback period sama dengan initial investment bagi cash flow dikali 1 tahun. Baik, selanjutnya adalah net present value atau NPV. Net present value itu merupakan metode yang didasarkan pada arus kas yang didiskonto dalam kurung discounted cash flow yang implementasi dari metode ini. Pertama, harus hitung nilai sekarang dari arus kas masuk bersih yang diharapkan dari suatu proyek investasi yang didiskonto dengan biaya modal dan kemudian dikurangi dengan investasi awal dari proyek tersebut. Untuk rumus NPV ini, di mana S1 adalah kas masuk bersih yang diharapkan pada akhir tahun T, lalu ada IO ini adalah initial investment outlay, K ini adalah tingkat diskonto, dan N adalah lama proyek. Selanjutnya adalah internal rate of return atau singkat dengan IRR. Internal rate of return atau IRR merupakan tingkat diskonto discount rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Bisa dilihat untuk rumus IRR sendiri, di mana CT ini adalah net cash inflow selama periode T. C
C01 adalah total inisial biaya investment. IRR atau internal rate of return. Lalu T ini adalah nomor dari periode waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan hasil evaluasi proyek yang bersifat mutually eksklusif. Nah, eh, perbandingan hasil evaluasi proyek yang bersifat mutually eksklusif adalah proses untuk memilih satu proyek yang terbaik dan beberapa pilihan proyek yang tidak bisa dijalankan secara bersamaan. Jadi, eh, evaluasi proyek yang mutual eksklusif melibatkan perbandingan antara dua atau lebih proyek yang tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan. Nah, alasannya karena sumber daya yang terbatas atau karena satu proyek yang akan menghilangkan kebutuhan untuk proyek lain. Nah, dalam evaluasi ini ada tiga metode yang umum digunakan dari evaluasi proyek ini, yaitu yang pertama payback period, lalu ada net present value dan internal rate of return. Nah, contohnya seperti yang ada pada di samping ini, eh, terdapat tiga proyek, contoh tiga proyek yang telah saya sebutkan tadi, yaitu payback period dan net present value dan internal rate of return. Nah, tampak bahwa ketiga metode tersebut memberikan hasil penilaian yang berbeda, yaitu metode payback period memilih proyek A. Lalu metode NPV memilih proyek B dan metode IRR memilih proyek C. Nah, permasalahannya adalah proyek mana yang sebaiknya dipilih. Nah, mengingat hasil evaluasi dari masing-masing metode memberikan saran yang berbeda, jadi untuk itu perlu dikaji kelemahan dan keunggulan dari masing-masing metode tersebut. Nah, metode PBP tidak mempertimbangkan konsep uang. Ini merupakan kelemahan yang mendasar dari metode tersebut. Nah, konsep nilai waktu uang penting dipertimbangkan dalam mengevaluasi investasi jangka panjang karena investasi tersebut menghasilkan arus kas tidak secara sekaligus, melainkan bertahap beberapa tahun. Nah, nilai sejumlah kas pada tahun pertama lebih tinggi dibandingkan nilai jumlah kas yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Lalu, sedangkan metode NPV dan IRR keduanya mempertimbangkan konsep nilai waktu uang. Tetapi metode IRR tidak selalu memberikan hasil evaluasi yang konsisten dengan metode NPV. Nah, sebagaimana tampak dalam kasus penilaian usulan investasi yang bersifat mutually eksklusif. Namun demikian, dalam kondisi tertentu metode NPV dan IRR dapat memberikan hasil evaluasi yang sama. Artinya, kalau menurut metode NPV memilih proyek A, maka menurut metode IRR juga memilih proyek A sebagai sebagaimana contoh yang ada di samping ini. Nah, baik, selanjutnya yaitu mengenai proyek umur yang berbeda. Jadi, proyek dengan umur yang berbeda itu merujuk pada situasi di mana dua atau lebih proyek memiliki periode operasional yang tidak sama. Nah, dalam konteks terutama proyek yang saling meniadakan seperti mutuali eksklusif, pemilihan proyek menjadi lebih kompleks karena perbedaan umur proyek yang dapat mempengaruhi analisis investasi. Hal ini perbedaan umur proyek yang akan berdampak terhadap hal penilaian proyek-proyek tersebut. Sehingga hasil penilaiannya kurang tepat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memilih salah satu dari proyek tersebut. Nah, di sini terdapat dua pendekatan untuk menilai proyek investasi yang memiliki umur yang berbeda. Yaitu yang pertama, pendekatan pengulangan proyek. Jadi, pendekatan ini dia itu menggunakan metode dua proyek yang memiliki umur yang berbeda yang dapat diulang beberapa kali, sehingga kedua proyek tersebut akhirnya dievaluasi atas dasar umur yang sama. Nah, selanjutnya mengenai pendekatan equivalent annual cost. Nah, kalau metode ini
Dia itu melakukan pengulangan sehingga kedua proyek dievaluasi berdasarkan umur yang sama. Nah, evaluasi proyek yang memiliki umur yang berbeda juga dapat dilakukan dengan pendekatan equivalent annual cost berdasarkan pendekatan EAC. Proyek yang dipilih adalah proyek yang memiliki EAC lebih kecil. Nah, sehingga eh jadi jadi oke. Jadi dalam konteks penganggaran modal, metode ini digunakan untuk mengevaluasi atau membandingkan biaya tahunan dari berbagai proyek atau aset yang memiliki umur yang berbeda. Nah, IEC membantu manajer keuangan dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik dengan mempertimbangkan biaya kepemilikan dan operasional secara tahunan. Nah, baik, selanjutnya yaitu mengenai metode capital rationing in proyek dengan ukuran yang berbeda. Jadi, metode ini tuh digunakan ketika saat perusahaan memiliki keterbatasan dana untuk diinvestasikan meskipun ada proyek yang menarik. Nah, dalam situasi ini, perusahaan harus memilih proyek yang paling menguntungkan sesuai dengan batasan modal. Jadi sebagai contoh, misalkan perusahaan mempunyai 5 usulan proyek investasi yang membutuhkan investasi awal yang berbeda dengan umur masing-masing 5 tahun dan biaya modal sebesar 10%, serta arus kas bersih setiap tahun, sebagaimana seperti yang ada pada gambar di samping kiri bawah. Nah, eh, di di gambar tersebut, apabila dilihat dari NPV dan IRR, masing-masing proyek dapat disimpulkan bahwa 4 proyek kecuali proyek E itu adalah proyek-proyek yang layak dilaksanakan karena keempat proyek tersebut mempunyai NPV lebih dari nol dan IRR lebih dari biaya modal 10%. Sedangkan proyek E mempunyai nol lebih dari NPV dan biaya modal lebih dari IRR. Nah, jika pemilihan didasarkan pada metode NPV dan IRR untuk proyek yang mempunyai ukuran yang berbeda, tampak bahwa urutan hasil evaluasinya tidak konsisten. Yaitu karena untuk proyek C dengan NPV yang lebih besar dibandingkan dengan proyek B, tetapi IRR-nya lebih kecil dibandingkan dengan proyek B. Untuk menentukan pilihan dalam kondisi yang demikian, sebaiknya dipergunakan metode profitability index dan tidak mempergunakan NPV. Nah, profitability index dapat dihitung dengan rumus yang ada di samping kanan ini, di samping kanan bawah. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.